Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Guys, kami sekarang lagi dalam perjalanan dari markas menuju ke Masjid An-Nur daerah Bubulak, dekat terminal Bubulak. Kami mau jemput Maulana Fajar dari Bandung, sama taskilan, ada taskilan para awas. Insyaallah mudah-mudahan jadi asbab hidayah, beliau dia bisa semangat lagi gitu. Jadi guys, kami sekarang lagi kamera ini lagi goyang-goyang. Guys, kameranya masih goyang. Guys, kameranya masih goyang. Ini alhamdulillah kameranya masih goyang guys. Terus ini ada salah satu ini insyaallah mudah-mudahan jadi asbab hidayah umat seluruh alam. Panas. Dan juga ini lagi panas ini. Hari ini guys panas banget hari ini. Mudah-mudahan asbab hidayah. Kami tadi tahziah. Ya, tahziah tadi ya. Ya. Kita tahziah, salah satu rekan kita ada orang tua yaitu Haji Kusnadi. Beliau alhamdulillah beliau sehat. Tadinya tuh hari apa itu ya, 2 hari yang lalu ya, viral, salah satu viral itu bahwa Haji Pak Bambang ya, Pak Bambang ke rumahnya, terus tiba-tiba kata, nggak tahu Pak Bambang dapat info dari mana itu? Nggak dapat info, dia Langsung tengok aja. Dia tanya tetangga, Pak Haji Kusnadi kemana? Sudah 4 hari ini nggak ketemu, nggak keluar rumah, nggak kelihatan. Mereka bilang mungkin ke markas Gunung Batu, ke Masjid Nur Hidayah, tapi di masjid pun tidak ada. Katanya mungkin ke rumah anaknya pun tidak ada. Akhirnya atas izin warga setempat berikut RT dan RW, rumahnya kita buka pintunya. Dibobol ya? Ya bunyi dipaksa buka, ternyata beliau ada di dalam, masih keadaan hidup, sudah 4 hari jatuh di kamar mandi. Jadi tergeletak di kamar mandi ya? Ya mungkin begitu ya, atau jatuh, ada bekas lukanya kan di pipi ya. Insya Allah, karena hidupnya sendiri, istri sudah meninggal, anak-anaknya sudah berumah tangga semua dan sudah berpisah dari rumah kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya ini nggak ada yang urus. Mudah-mudahan anak yang masih punya orang tua yang sudah sepuh, mohon jangan dibiarkan orang tuamu hidup sendiri, temanilah dia. Salah ya. Guys, ini salah satu cerita kronologi ya, biar kita bisa ambil pelajaran. Salah satu kalau bahasa Arabnya kita ambil tarbiyah, pendidikan. Jadi jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita, yang kalau ibu kita yang melahirkan, ayah kita yang salah satu bagian daripada kita, kemudian mencampurkan nutfah, kemudian menjadikan mani, air sperma, kemudian jadi mani itu kemudian nanti jadi segumpal darah, kemudianlah 40 hari proses jadi akhirnya jadi daging. Kemudian sisi inilah kita ambil pelajaran yang berharga ini, bahwa jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita. Hargailah dan muliakanlah orang tua kita, karena orang tua kita itu bagian daripada surga, penyentuh surga. Jadi kita muliakan mereka, kita hargai mereka, kita sayangilah mereka. Makanya kata Nabi, selalu kita mendoakan Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
min amrina rasyada rabbana ighfir lana ikhwanina alladziina sabaquna minal iman. Jangan sampai kita doakan orang tua kita ya, karena orang tua kita yang melahirkan kita, kemudian yang membesarkan kita. Maka inilah suatu kemuliaan, penghargaan besar bagaimana seorang insan, seorang anak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayah ibu kita. Maka kita hargailah mereka, kita sayangilah mereka, kita mencintai mereka apa adanya. Kemudian kita berbuat baik. Kalau bisa kita selalu kita berkhidmat. Dalam 1 kali 24 jam kita merindukan mereka. Ini saya punya sahabat tadinya banyak bermasalah. Saya tidak perlu sebutin namanya. Banyak bermasalah dengan utang piutang, tapi kecintaan mereka ini terhadap orang tuanya sampai luar biasa. Mereka khidmat, mereka menemani, saling bergantian. Kakak adanya saling bergantian, kemudian menemani orang tua sampai masuk rumah sakit, sampai kemudian mereka bakian, nyuci, kemudian perempuan maupun laki, kemudian kasih makan, kasih minum, menemani siang malam tidur. Kemudian mereka sampai nyebok pun mereka membersihkan kotoran ayah ibu mereka. Sampai ibunya ini alhamdulillah sehat walafiat, sekarang udah sembuh. Tetapi namun 1 minggu yang lalu ayahandanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita ambil hikmah ini, mudah-mudahan kita ambil pelajaran yang terbaik. Semoga kita ini lebih anak yang berguna, bermanfaat untuk orang tua kita, untuk bangsa dan negara, untuk agama pun sama. Maka sahabat guys, yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang insan yang berguna bagi bangsa dan negara, taat pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada kedua orang tuanya. Dan selalu jangan sampai kita lupa doakan orang tua kita, ayahanda kita yang mereka mampu, yang ibu, terutama ibu kita ya guys, terutama ibu kita yang selama 8 bulan lamanya dan 9 bulan lamanya ibu kita mampu menggendong kita dalam perutnya dengan penuh dengan kesakitan. Kita bergerak dalam perut ibunda kita sampai sakit, tapi belajar sabar. Apa kata ibu? Marhaban. Kalau bahasa Arabnya itu marhaban, tapi kalau bahasa Islamnya itu dengan kelembutan, kasih sayang ibu kita, dan menanti kita untuk dilahirkan oleh ibu kita, kemudian mereka dengan senyum, tapi tidak ada kata-kata benci, kata-kata yang menyedihkan, kata-kata yang kata-kata yang menyakitkan, bahwa benci kepada anaknya atau putra putrinya, tetapi dengan apa? Dengan kelembutan, dengan kasih sayang ya, ibu kita, masya Allah. Padahal kalau kita katakan bahwa kita bisa membalas budi kita, mustahil. Berbohong kalau orang sudah katakan saya sudah bahagiakan ibunya, saya sudah bahagiakan ibuku, ayahku, atau kedua orang. Bohong. Kita berbohong. Sama saja kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun, sampai kita masuk ke liang lahat pun, kita belum mampu untuk memberikan kebahagiaan. Kemudian kita memberikan kebahagiaan, kemudian kita berkhidmat kepada ayah ibu kita lebih baik. Namun setelah kita dewasa, yang menikmati semua itu adalah anak dan istri kita.
guys. Maka jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah berbuat lebih, sudah berbuat banyak lebih daripada apa yang selama ibu ayah anda kita melahirkan kita, kemudian membesarkan kita. Maka ini kita ambil pelajaran ini, maka bagaimana ke depan ini yang akan lebih baik ya guys. Maka ini Masya Allah, saya sama sahabatku sama-sama aktivis dalam dakwah. Maka ini Masya Allah, beliau ini sekarang belajar berkhidmat kepada agama Allah. Kita ingin jemput jamaah dari Bandung. Maka semoga insya Allah ini guys, kita lewat sana ke jalan sana Bapak. Nah guys, Jawan. ya lewat tadi Bapak. Bagusnya lewat sana. Jadi setelah lampu merah. Lampu merah ambil kiri bisa nanti. Balik lagi aja kalau Ya. Dari ke sana ambil kiri langsung mepet. Kalau dari sana mutar lagi. Ayo naik terus. Ya boleh mutar sih. Guys, bahwa kemuliaan seorang ibu dan juga orang tua kita mampu untuk berkhidmat kepada anak cucunya, kemudian putra putrinya, kemudian membesarkan mereka. Guys, bahwa jangan pernah kita merasa kita bangga dengan apa yang kita miliki, kekayaan apapun yang kita miliki guys. Maka jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah mampu untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Maka mustahil berdusta ya guys, kita berdusta. Saya katakan bahwa kita ini berdusta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita berdusta kepada ayahanda kita. Maka ini kita ambil pelajaran ini bagaimana kecintaan kita kepada orang tua kita ya, kecintaan kita kepada orang tua kita. Maka insya Allah dengan kecintaan kita pada orang tua kita ini, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran yang berharga gitu guys ya. Maka banyak sekali itu orang asumsi bahwa marah-marah kepada orang tuanya, caci maki, katakan orang tuanya anjing. Masya Allah ya. Saya punya tetangga dulu di Jakarta, sampai dia berani katakan bahwa orang tuanya ini anjing gitu. Bahwa ini sangat kekurang ajaran gitu. Maka guys, sahabatku, ini jangan kita lihat contoh-contoh yang buruk dari kawan-kawan kita yang punya asumsi kekasaran terhadap orang tuanya. Maka ini kita ambil pelajaran yang berharga ya. Maka Masya Allah ini banyak sekali kita ambil hikmah, harus ambil hikmah. Betapa besarnya ciptaan Allah kepada hamba sahayanya, kepada hambanya ini. Dan juga Allah menciptakan kedua orang tua kita ini untuk bagaimana jadikan seseorang itu jadi berpasang-pasangan ya. Kita lihat sederhana hal-hal seperti ini. Maka guys, sahabatku dimanapun berada, bahwa mudah-mudahan yang kita lihat hal-hal yang seperti ini, bagaimana kita kedepankan kecintaan kita kepada orang tua kita. Yang bagi yang masih punya orang tua, segera. Bagi yang masih punya orang tua kedua-duanya atau yang sudah satu ya. Kemudian ada yang punya kakek, sudah punya cucu, punya cicit. Nah, ini perlu kita muliakan, kita hargai mereka Masya Allah ya.
kita harga mereka, kita muliakan mereka, kita cinta kepada mereka. Bahwa suatu ketika ini kita akan memberikan mahkota besar kepada mereka. Apalagi guys, kalau yang masih punya agamanya bagus, istiqamah dalam dakwanya. Mudah-mudahan ini anak-anak kita ini, anak-anak cucu kita akan jadi hafiz dan hafizah, alim dan alimah yang senantiasa akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dan menyelamatkan orang tua mereka dari api neraka. Maka guys, kami sebentar lagi akan sampai di Masjid An-Nur. Maka ini kita menceritakan, kita ngobrol. Artinya kalau bahasa tren sekarang dibilang ngopi. Kita ngobrol sambil ngopi. Kita ngobrol sambil ngopi. Kita ngobrol agama. Ngopi. Kita ngobrol agama. Gitu. Kita ngobrol agama. Bagaimana ke depannya? Maka kita lihat sisi-sisi baik. Maka sahabat guys, Masya Allah, mudah-mudahan ya kita ambil pelajaran hal yang kecil seperti ini. Ini bukan ini. Terus saja. Nah, terus nanti kita belok kiri, nanti sebelah kiri, nanti sana pelan-pelan. Oh, perumahan dong, IPB 2 bukan? Ya itu kan iya perumahan sih, tapi tapi masjid besar itu yang kayu-kayu itu bukan? Oh bukan, itu banyak pabrik di situ, industri, banyak segala macam. Arah ke pasar, Ke terminal, arah ke terminal. Terminal sana ya? Iya, Bubulak. Nah, ini kita sebentar akan sampai. Nah, kita ceritakan hal ini ya, guys, sahabat guys. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran yang berharga ini. Mudah-mudahan kita ambil kanan ya. Iya. Maka guys, ini sangat penting sekali bahwa sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia letak pada amal agama. Ini ya, amal kanan. Sejauh mana orang mengamalkan agama, sejauh manapun orang punya adab, punya keberadaban, punya adab dalam menghargai sesama, menghargai orang tua, ya, menghargai siapapun. Bagaimana ke depannya itu kita harus lebih bijak untuk menghadapi segala sesuatu yang sifatnya menghargai, menghormati orang lain, menghormati orang tua kita. Maka dalam dakwah pun kita menyampaikan, walaupun kita memiliki ilmu yang dalam, ilmu di atasnya ilmu adalah adab. Maka harus kita beradab lagi, insyaallah. Dan terus lanjut, terus dekat ya sana lagi sedikit. Ini kita sudah hampir dekat lagi. Maka kanan ya nanti. di sini nih, kiri dekat lagi, terus kosannya tuh pelan-pelan ambil kiri. Satu lagi tuh. Ya, belok sini. Ya, belok sini. Ya, belok masuk ke dalam. Tip dia belakang toko ini. Ini ini imamnya sini. Itu belok kiri. Guys, Masya Allah. Iya, belok kiri. Sana Ustaz, ada urus di sana. Oh ini masjidnya. Masjid An-Nur. Ini yang nggak pernah masuk ke masjid. Rumah beliau di situ. Ini masjidnya ya guys. Nih masjidnya. Warga sebelah kiri, kanan situ boleh. Ya guys, sampai sekarang guys, bahwa kami sudah sampai di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan konten video yang kecil ini, mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi.
Dan semoga Allah memberikan rahmat hidayah kepada umat. Semoga kita istiqamah dalam agama kita, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin dengan husnul fatin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kan sudah sampai di sini di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan ya kita ambil hikmahnya. Nih jamaah pada istirahat. Ya, ada beberapa orang sini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Insyaallah ya pada istirahat. Kalau kelihatan di belakang. Ini alhamdulillah santri ustadznya nih. Ini dari santri markas Gunung Batu. Siapa itu? Ya. Kamu situ aja, kamu nggak usah tanya. Kamu situ aja. Nih kami dari markas, alhamdulillah berapa menit? Sekarang sudah ya lumayan lah. Terus kemudian ada satu santri dari Bandung, putranya Abuya Umar. Oh ini Abuya Umar. Anaknya Abuya Umar. Ini semuanya mau ke markas? Enggak ininya doang. Maulana Fajar doang sama Pak Haji. Bukan. Ini santri ya. Ini yang anaknya Abuya Umar, ini si Acong. Atau Ustadz juga ini, Masya Allah. Semoga Allah ridha padanya. Semoga Allah ridha padanya. Antum-antum semua diberikan kekuatan, hidayah, maghfirah, kesehatan selalu. Amin. Semoga istiqomah dalam dakwah. Amin. Ini maka ini dengan pesan dari saya, walaupun dengan santri kelihatan kecil-kecil, tapi ini insya Allah calon ulama besar semua. Amin. Nanti sekarang mereka sudah ya hafiz Quran, tinggal alimnya tinggal dilanjutin. Benar ya Allah. Rencana antum mau lanjut di Mekah Medina atau Mesir atau di Pakistan? Mesir. Inilah insya Allah ini Mesir, doain jadi Syekhul, jadi syekh jadi syekh di Mekah ya, istiqomah ya. Macam Alibanya di Blitar. Oh di Blitar. Ya. Oh dia mau lanjut jadi kiai di Kiai Jawa. Insya Allah. Asalnya orang NTT ya. Flores NTT ini. Insya Allah mau calon ulama besar semua nih. Amin. Jadi calon ulama besar semua. Ini udah sering khutbah di markas nih. Beliau ini udah sering. Mudah-mudahan doakan beliau semoga istiqamah ya. Amin. Tempat wudunya, Masjid An-Nur. Ini tempat wudunya bagus. Tuh. Alhamdulillah beliau udah sampai nih. Udah sampai lagi main handphone pada istirahat insyaallah.